Kantor Kabar Pas bersama saya Lazadul Kalama, berikut 5 berita pilihan dalam program Kabar Sepekan. Lomba Tahfidz Al-Quran Surat-Surat Pilihan Tingkat TK atau RAS Pasuruan Raya resmi diselenggarakan. Acara ini diadakan sebagai bagian dari upaya menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Kejuaraan ini diselenggarakan oleh SDNU Bangilan dan diikuti oleh peserta dari berbagai sekolah serta anak-anak yang belum bersekolah. Harapan saya sesuai dengan temanya, jadi anak-anak untuk menyongsong generasi di masanya nanti. Ya, itu benar menjadi generasi yang potensi, tapi tidak lupa kepada Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an adalah pedoman langkah kita untuk menuju jalan ke masanya. Kepala Sekolah SDNU Bangilan, Nur Farida, mengungkapkan bahwa latar belakang diadakannya lomba ini adalah sebagai bentuk nyata dari program cinta Al-Quran yang telah dimiliki sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari penyambutan bulan suci Ramadan dengan tujuan membentuk karakter cinta Al-Quran sejak dini. Yang pertama, kita memang memiliki program untuk menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Nah, ini bentuk aplikasinya. Kedua, dalam rangka menyambut Ramadan, kita ingin menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini, khususnya anak-anak TK, ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peserta lomba ini berasal dari berbagai sekolah di Pasuruan Raya. Seleksi dilakukan di sekolah masing-masing dan para pemenang seleksi di tingkat sekolah dikirim sebagai perwakilan ke lomba ini. Namun, acara ini juga terbuka untuk peserta umum, termasuk anak-anak yang belum bersekolah tetapi mendapatkan bimbingan menghafal Al-Quran di lingkungan keluarga mereka. Tahun ini merupakan pertama kalinya lomba tahfidz ini diselenggarakan. Nur Farida menekankan pentingnya membentengi generasi muda dari pengaruh negatif teknologi dan media digital yang semakin marak di masa depan. Di tahun 2035 nanti, anak-anak kita akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh media yang bisa menggoda iman. Oleh karena itu, sejak dini kita harus membentengi mereka dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Tambahnya, ia juga berharap agar melalui acara ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang potensial tanpa melupakan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Beralih ke berita selanjutnya, perayaan ulang tahun sekolah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Tahun ini SMP Negeri 4 Pasuruan merayakan HUT yang ke-46. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari secara rentetan dan di tanggal 17 sampai 22. Perayaan HUT juga diramaikan dengan berbagai jenis lomba serta penampilan dari para murid. Pada hari pertama, pembukaan acara diselenggarakan napaktilas, yakni mengingat kembali sejarah dari awal berdirinya SMP Negeri 4 hingga sekarang. Dengan jalan sehat dan titik awal di Poncol, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Pasuruan, Mahrus Sidik, menyampaikan sejatinya kegiatan HUT ini juga bagian dari napaktilas SMPN 1 Kota Pasuruan yang awalnya dari SD Mandaran 2, kemudian ke Poncol, dan dari Poncol lalu pindah ke Bonagung yang merupakan tempat baru. Selain napaktilas juga terdapat aksi lingkungan. Jadi selama perjalanan, para siswa atau siswi disuruh untuk memungut putung rokok buat nanti bisa dikelola menjadi obat pembunuh serangga atau insektisida. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat meliputi Kepala Kejaksaan Polresta Pasuruan dan Dim 0819 Pasuruan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Dewan Pendidikan Kapolsek Purworejo, dan Ramil, Ketua PGRI Kota, Camat Purworejo, Lurah Kebon Agung, dan juga seluruh kepala sekolah negeri di Kota Pasuruan. Mahrus Sidik sendiri memiliki harapan besar kepada sekolah, termasuk siswa atau siswi di
dikarenakan lokasi SMP Negeri 4 Pasuruan di tengah-tengah kota, serta banyaknya murid yang berprestasi terutama dalam bidang non-akademik. Sementara itu, beragam cara dilakukan umat Islam dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Salah satunya seperti dilakukan Yayasan Rawdatul Mustariah yang menggelar pawai ta'aruf sambut Ramadan 2025. Memperkenalkan diri ke warga sekitar. Kalau di daerah di dalam komplek yang padat penduduk, ini di gang ini sempit gangnya, tapi ada lembaga pendidikan yang insya Allah kualitasnya tidak kalah dengan pendidikan yang lain. Karena ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, jadi kami desain kegiatan ini dengan Isra Mi'raj, Haflatul Imtihan, pawai menyebut bulan suci Ramadan. Bisa memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya yang bisa dijangkau. Itu saja. Karena itu sudah sesuai amanah dari pendiri yayasan. Amanah dari Kegiatan pawai ta'aruf ini dimulai sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Para peserta terlebih dulu berkumpul di Yayasan Rawdatul Mustariah yang beralamat di Jalan Halmahera 11, Kelurahan Telanjeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Tak lama kemudian, para peserta diberangkatkan langsung dengan pengawalan khusus anggota Banser yang ada di wilayah setempat. Para peserta yang sebagian besar didominasi siswa TK ini tampak sukacita berjalan kaki keliling wilayah sekitar dengan diiringi suara musik drum band. Menurut Neng Umu Salama selaku Dewan Pengasuh Yayasan Rawdatul Mustariah menyampaikan bahwa pawai ta'aruf sambut Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar wali murid dan antar warga dalam menyambut datangnya bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Pendidikan atau Dispen di Kota Pasuruan menggelar sebuah acara unik dan menarik, yaitu pelatihan menulis Scopus untuk tingkat taman kanak-kanak atau TKC Kota Pasuruan. Acara ini diinisiasi oleh Surup.co Kabarpas Network dengan tujuan menanam kecintaan terhadap literasi sejak usia dini. Acara ini bertempat di Gedung Kesenian Darmo Yudo Kota Pasuruan serta diikuti oleh ratusan anak TK beserta para pendamping dan guru. Dengan suasana yang penuh semangat, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam menulis dengan tingkat perkembangan mereka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Ruki Danardono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar kegiatan biasa, tapi juga bagian dari upaya membangun budaya literasi yang kuat sejak dini. Sementara itu, Yuda, perwakilan Surup.co selaku inisiator acara ini juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan dunia literasi akademik secara menyenangkan. Acara ini disambut dengan antusias oleh para peserta dan orang tua. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan minat baca dan menulis anak-anak semakin berkembang, sehingga kedepannya mereka lebih siap menghadapi tantangan akademik di jenjang pendidikan berikutnya. Sementara itu, polemik penyegelan di SD Anjeladri 1 Winongan, Kabupaten Pasuruan akhirnya berhasil terselesaikan. Itu setelah Wakil Bupati Pasuruan membuka segel SD Anjeladri 1 yang sempat menjadi sengketa mengaku pemilik ahli waris. Pembukaan segel ini dilakukan pada Rabu 26 Februari 2025. Menurut Wakil Bupati Pasuruan, Haji Sobih Asrori, bahwa penyegelan tersebut mengganggu proses belajar mengajar para siswa. Kalau ada yang menggugat, jangan sampai mengganggu hak prerogatif siswa untuk mendapat pelajaran di SD Anjeladri 1. Siswa yang ada di SD Anjeladri 1 harus mendapat pelajaran yang layak seperti siswa di SD negeri lainnya, katanya. Menurut Gusobi, sapaan akrab Wabub Pasuruan, kalau ingin menggugat pihak yang mengaku ahli waris harus melakukan ke pengadilan, bukan main segel di lembaga sekolah. Kalau ingin menggugat, ahli waris harus mengajukan ke pengadilan, jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dan setelah saya lihat bukti pemilikan di sekolah, bukti kuat bahwa sekolahan ini sudah menjadi milik SD Anjeladri 1, terangnya. Sementara salah satu guru SD Anjeladri 1, Edi Siswanto
sangat senang dengan dibukanya segel SDN Jeladri 1. Saya bersama dengan guru sangat berterima kasih pada Bapak Wakil Bupati beserta OPD lainnya sudah membuka segel SDN Jeladri 1, ucapnya. Edi Siswanto mengaku sudah 2 kali berpindah tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar untuk para siswa SDN Jeladri 1. Sudah 2 kali kami berpindah tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kami bersama Dewan Guru serta wali murid senang dengan Wakil Bupati mengambil langkah demi kemaslahatan bersama, tandasnya. Sebagaimana diketahui, kegiatan belajar mengajar bagi siswa SDN Jeladri 1 Desa Jeladri Winongan, Kabupaten Pasuruan semakin memilukan. Sengketa lahan bangunan sekolah membuat mereka mengungsi ke rumah seorang guru setempat. Kondisi ini bermula ketika sekolah mereka disegel warga sejak awal September 2024. Penyegelan ini membuat siswa-siswi tidak bisa lagi belajar di gedung sekolah. Tak ayal, mereka pun diungsikan ke Madin Riyadhatul Ukul yang lokasinya juga di Desa Jeladri. Namun, karena gedung Madin tersebut dalam tahap renovasi, maka para siswa dipaksa harus kembali mencari tempat belajar. Demikian 5 berita pilihan dalam program Kabar Sepekan. Saya Lazatul Karomah beserta kru Kabar Pas yang bertugas mohon undur diri di hadapan Anda. Jangan lupa baca terus informasi terkini dan menarik lainnya di kabarpas.com, media lokal berjejaring nasional. Salam Kabar Pas.